Saksi sudah pernah memberikan keterangan di polisi, penyidik, berarti udah ya? Berapa kali? Untuk saya satu kali. Satu kali. Keterangan tersebut sudah benar ya? Sudah saudara Pak Haras dipegang. Sudah saudara Haras setiap halaman atau saudara ya? Baik, saudara bisa menjelaskan kaitan saudara dalam perkara yang kenapa sampai ditagih sebagai saksi? Karena kebetulan tanah yang menjadi objeknya itu adalah tanah kami. Tanah kami. Tanah atas nama ibu saya. Atas nama ibunya siapa namanya? Sri Suharni sekali. Ibu Sri Suharni Kasar. Bapak sendiri adalah? Saya anak pertama. Anak pertama ya. Oke. Lalu kemudian bisa dilanjutkan? Kemudian pada saat itu saya ditawarkan bahwa tanah tersebut kami beritahu nggak boleh saya cerita dari awal sampai tanah tersebut ibu saya beli tahun 82 dari Bapak Sofyan Hakim. Pada waktu itu wali kota Jakarta Utara atau Jakarta Utara di hadapan notaris Simon. Jadi secara hukum ibu saya membeli sas sebidang tanah beserta bangunannya berdasarkan akte jual beli tersebut. Seluruh tahun 85. Seluruh pembayaran sudah ditransfer ke rekening Pak Sofyan Hakim. Tetapi pada saat itu Pak Sofyan Hakim mengatakan kepada ibu saya, dikarenakan di atas pompa bensin itu ada pompa bensin, karena atas nama Pak Sofyan Hakim. Agar pengalihannya gampang, dia jual beli ke Sofyan Hakim akan Haji Jainuddin Auli. Kemudian 2 hari kemudian Jainuddin Auli yang mengadakan akte jual beli kepada ibu saya. Jadi dari Sofyan Hakim Jainuddin Auli lulus. Tapi dari Jainuddin Auli ke ibu saya, Pak Sofyan Hakim bilang, Pak jangan dibalik nama dulu, karena ada kewajiban beliau yang kepada DKI belum diselesaikan. Tetapi mengingat tahun 82 yang memberi kami adalah seorang yang kota, kami percaya tidak ada masalah, pompa bensin tetap beroperasi dan semuanya berjalan lancar. Sehingga sampai tahun 90 HGI-nya mau habis. HGI-nya mau habis, kami mau pertanyakan tapi tidak ada tanggapan. Pertanyaan kepada siapa? Kepada Pemda pasti. Kami mengajukan kepada Pemda, sekalian kami mengisi untuk balik nama. Disitulah permasalahan oleh ibu. Nah, sampai akhirnya Pemda bertahan bahwa masih ada kewajiban Pak Sofyan Hakim yang diselesaikan. Walaupun secara hak berdasarkan akte jual beli yang kami ibu saya tanda-tangani di notaris Simon, itu bukan kewajiban kami. Tapi akhirnya kami bilang, yaudahlah, karena Pak Sofyan Hakim terlalu lama, kami yang membayar asal bisa diperpanjang dan dibalik nama kepada kami. Bahkan hal tersebut setelah kami setuju diperkuat oleh surat gubernur pada waktu itu Pak Snoso, tapi karena beliau lagi haji ditandatangan oleh wakil gubernur namanya ada rancangannya boleh. Tetapi tidak tahu bagaimana Pak Sutoyo sudah setuju tanah tersebut balik nama Pak dari. Nah, dari situlah permasalahan bergulir. Nah, kemudian pada saat kami membuat perjanjian dengan saudara Nisa menyampaikan. Sebelumnya saudara itu gimana ceritanya sampai ketemu Pak Abdullah Nizam itu gimana ceritanya? Saya ada yang mengenalkan dulu. Ada, namanya Wahyu Sasmito. Wahyu Sasmito. Ya. Itu mengenalkan dengan Anda atau itu? Dengan saya bahwa ada orang yang bisa mengurus setelah selesai dia yang beli. Oh gitu. Dan ketemu dengan Pak Reza? Belum, saya hanya ketemu Wahyu Sasmito. Itu sekitar tahun berapa ya? Tahun
2013-an kalau nggak salah. 2013-an. 2013-an. Nah, saya setuju aja. Dan kebetulan ibu saya sudah memberi kuasa kepada saya. Tapi Pak Wahyu menyampaikan dari pihak Panisa, karena kepemilikan atas ibu saya, mereka minta ibu saya yang tanda tangan. Nah, saya karena ibu saya yang tanda tangan, saya minta draftnya. Prinsipnya, saudara Nisa akan mengurus ini, kemudian dia akan membayar secara bertahap anak tersebut. Disepakati udah harganya atau apa? Harga sudah disepakati. Berapa? Saya lupa 10 atau berapa gitu. 10 M dibayar bertahap. Itu siapa yang beli? Pak Nizar katanya. Pak Nizar. Lalu kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian ini mati, nggak ada gerakan apa-apa sampai akhir tiba-tiba kami kaget ada panggilan yang tersebut. Oh begitu. Iya. Jadi dalam hal ini pada tahun berapa? 2013 kalau nggak salah. 2013 tadi ketemu dengan Pak Nizar. Belum ketemu. Maksudnya Pak Wahyu sama Pak Sultan mereka Di mengenalkan. tangannya di rumah saya, ibu saya datang ke rumah saya. Tidak ada siapa-siapa, yang Pak Wahyu datang sama satu orang yang Pak Nizar, tidak salah siapa. Tanda tangan ibu saya di situ. Kemudian katanya mereka mau mengurus. Dalam pengurusan kami pun terbuka, oh ini ada masalah ini, yang surat-surat itu kami ambilkan. Jadi Bapak sendiri belum pernah tahu Pak Abdul Nizar? Belum. Sampai setelah dipanggil baru tahu. Setelah dipanggil polisi, pastinya saya melindungi keluarga. Saya ingin ketemu dengan Pak Nizar. Pak Nizar menerangkan bahwa mengurus tanah tersebut menggunakan memang di dalam perjanjian dinyatakan dia meminjam uang tapi dengan jalanannya dia sendiri. Nah, terus saya bilang ada masalah atau tidak? Sudah tidak ada karena sudah dibayarkan berapa hanya kurang sebagian kecil saja. Lalu apakah Bapak tahu kalau misalnya Pak Nizar itu menjualkan tanah tersebut kepada pihak lain yang tidak namanya? Saya baru tahu setelah ada panggilan polisi. Oke, jadi sebelumnya tidak tahu juga. Karena saya juga bingung Pak. Kita sudah pernah menjual tanah tersebut, kami mencari notaris tapi Jakarta tidak ada karena hari ini sudah mati. Jadi Bapak sudah menjelaskan posisinya HGU-nya sudah mati juga ya, Pak Nizar ya. Sudah. Tapi Pak Nizar meyakinkan Pak tidak bisa ngurus begitu. Ya. Dan harga bersepakati sekitar 10 M ya. 10 atau berapa saya belum lupa karena itu cepat-cepat saya ketinggalan data. Bapak maksud itu sudah menerima pembayaran uang buka atau apa? Belum. Atau sedikit uang atau apa? Belum. Jadi belum ada Belum. uang buka atau apa? Belum. Dengan Pak Nizar Bapak menyerahkan apa? Dokumen-dokumen atau apa? Saya tidak menyerahkan kepada Pak Nizar, saya menyerahkan kepada Wahyu. Dinyatakan bahwa itu akan dicek oleh notaris. Apa yang Bapak sarankan kepada Wahyu? Sertifikat HGB yang sudah mati itu. Kopi atau asli? Asli. Asli. Tanda terima saya punya kopi. Sekarang posisi sertifikat itu apa? Masih di notaris. Oke, lalu sudah apa lagi diserahkan? Hanya itu aja. Oke. Jadi sama saya tidak ada uang Tidak ada. bayar apa-apa Tidak ada. dan tidak ada informasi Pak Nizar ini akan jual kepada siapa. Saya tidak tahu. Jadi setahu Bapak Pak Nizar ini yang mau beli ya dan akan mengurus suratnya sama. Yang saya tahu Pak Nizar atau mungkin dia memakai uang seseorang, uang ini yang akan membeli tanah saya setelah surat-suratnya selesai. Jadi kalau ibu sendiri gimana? Apa namanya? Waktu itu ikut juga. Ibu hanya tanda tangan saja, semuanya diserahkan kepada saya. Dan sebagai tambahan, saat ini tanah tersebut kami juga sedang berperkara dengan Pemda DKI. Di saat kami dipanggil oleh polisi, perkara kami itu sedang di Pengadilan Jakarta Selatan. Saat ini juga sedang inkrah. Kami dituntut Pemda, BPN, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini kan Ibu sendiri setahu Bapak pernah melakukan penandatanganan dengan Bapak Depak Pukul Jugani? Saya yakin tidak pernah. Saya yakin Ibu tidak pernah ya? Tidak pernah. Di tahun 2014. Itu yang bikin kita kaget. Ini emang belum tantangannya kalau sudah Nah, ya. saya memang menerima draft. Tapi
belum ada penandatanganan. Kita tidak pernah penandatangan, ya kita nggak tahu, tidak pernah diproses sampai kemana-mana ini surat apa yang kita pikirkan. Ini Bu sendiri untuk tahu Bapak ya? Saya yakin. Ya karena selalu melalui Bapak dahulu. Ya. Kalau ini saya sekaligus Pak tunjukkan ini Pak. Silakan. Ini terkait dengan Bapak. Bapak tadi iya belum Bapak masih ini ada sertifikat kopi ya? Iya. Sertifikat tapi nanti Aslinya di Bapak di zona satu. Jadi tapi penegak sudah 2012 begini. Tadi katanya kalau ini benar, ini bukan pernah bilang saya ini bukan dari kami. Bukan untuk masyarakat pertama. Kalau itu 385 yang saya sampaikan. Kalau kita ada surat keterangan pendaftaran tanah pada tanggal 4 Juli 2014, ini Bapak pernah lihat ya? Pada ibu yang namanya ibu ya. Bapak juga yang bukan penyerangan hukuman ini apa? Bapak juga mau pernah lihat? Jadi Bapak sepanjang masih haji waktu itu ya? Jadi belum haji waktu itu? Haji itu baru haji itu apa haji itu? Karena kebetulan di sidang perdata Jakarta Selatan dia haji itu apa haji itu? Yang 382 atas nama itu. Haji itu apa haji itu? Enggak tahu dia. Pak ya. Jadi Bapak tidak pernah melihat. Ini sudah prosesnya setelah sekali tadi saya buat 13 kan. Kalau yang ini Bapak juga pernah lihat ya, kesepakatan ini ya tadi ya. Ada antara Ibu dan Bapak Depak Sujani. Tapi memang belum ada tanda tangan ya. Ya, saya belum pernah lihat ya. Belum ya. Sementara yang cukup dulu Pak untuk ya, atas izin yang mulia kami akan menanyakan kepada saksi. Izin saksi itu kameranya kamera mana nak? Ya, semua. Bisa? Sekarang yang hanya fotonya sudah kita Ya udah ngomong. Jadi atas izin yang mulia saya mau menanyakan saja. Jadi yang tadi saksi terangkan itu saksi langsung alami sendiri ya, bukan cerita ya. Saya dari ujung aja bahwa ada orang pernah menawarkan ke saya juga mengenai tanah ini, katanya yang menawarkan Andi lewat abangnya Haikal Hasan. Ya. Itu katanya lagi berperkara melawan Zainuddin Oli di Jakarta Selatan. Apa benar? Antara Ibu Roro RR Suharni Iskandar melawan Zainuddin Oli. Saya tidak pernah berperkara dengan Zainuddin Oli. Kami membeli dari Zainuddin Oli. Saya tanya aja. Nanti saya tunjukkan nomor perkaranya perdata. Berarti saksi tidak tahu ya? Tidak tahu. Ya udah, jangan bilang ada tidak tahu ya. Oke, kedua, tadi saksi menerangkan itu membeli langsung dari istri wali kota. Iya. Bukan dari Zainuddin Oli. Tapi atas persetujuan. Saya tidak tanya persetujuan. Iya. Belinya dari siapa tanah tersebut? Zainuddin Oli ya. Oke, titik. Dibeli tempo hari dalam posisi HGU atau HGB? Nah ini yang saya lupa ya. Kalau yang harus diperpanjang 30 tahun itu. Saya tanya HGU atau HGB? Kalau lupa ya sudah. Saya lupa. Lupa ya. Oke.
Saksi mengatakan bahwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa. Taunya setelah ada panggilan polisi, apa betul? Oke. Siapa yang namanya Haji Agus Wahyu Sasmito? Dia yang pada waktu itu yang menjembatani untuk transaksi ini tersebut. Transaksi apa? Ini itu nggak jelas. Transaksi bahwa ini akan diurus oleh saudara Nizar. Oke. Apakah saksi tahu bahwa Agus pernah menerima 700 juta dari terdakwa? Itu saya nggak tahu. Apakah saksi tahu bahwa Agus pernah terima 1,5 miliar dari terdakwa? Jadi saya nggak tahu. Nggak tahu, baru tahu dengar sekarang ya. Apakah saksi tahu bahwa Nizar terdakwa diminta Agus untuk apa? Agus ini bertemu dengan Nizar dalam kaitan apa yang saksi tahu? Saya tahu dia dalam kaitan menanyakan perkembangan kasus ini tersebut. Kasus apa? Pengurusannya, karena saya kan terkena Agus terus. Jadi yang mengurus ini Nizar atau Agus? Setahu saya bisa. Yang ngurus? Ya. Yang membiayai siapa? Jadi berdasarkan perjanjian di situ dinyatakan. Saya tanya, jawab aja. Yang membiayai siapa yang saksi tahu atau tidak tahu? Saya tidak tahu, tapi Jadi saksi tidak tahu bahwa yang membiayai ini adalah Nizar yang sudah memberikan 700 juta maupun 1,5 miliar kepada Agus Wahyu Sasmito. tidak tahu. Oke. Apa hubungan Haji Agus Wahyu Sasmito dengan RR Suharni Iskandar? Tidak kenal. Tidak ada hubungan. Sama saya. Jadi yang berhubungan adalah Agus dengan saksi Andi. Benar. Kenapa saksi kenal dengan Haji Agus? Dia datang ke tempat saya, dia menawarkan bahwa ada orang yang bisa mengurus ini, tapi dengan kondisi A, B, C, D, E, F, G tersebut. Apa A, B, C, D, E, F, G? Bahwa saya harus menjual kepada mereka. Terus? Nggak boleh bohong nih loh. Ya benar. Sumpah. Terus? Nah, dan mereka yang mengurus ini tersebut hanya saudara besar mempergunakan uang orang yang dijamin dengan ceknya dia. Dari mana saksi tahu Nizar mempergunakan uang orang? Ada perjanjian yang diberikan kepada kami. Perjanjian apa? Jelas. Bisa kasih lihat di sini? Saya tidak bawa ini karena itu. Ya, jangan, kalau nggak bawa ya jangan bicara lah. Di situ siapa pihak-pihaknya? Pihaknya diminta, tadinya saya yang harus bertandatangani, tetapi akhirnya yang menandatangani ibu saya di rumah saya, yang membawa saudara Agus dengan orang yang besar, saya lupa namanya. Jadi ibu saksi pernah menandatangani. Benar. Apa itu berkasnya? Bahwa mereka akan mengurus tanah tersebut sampai selesai. Kemudian setelah selesai akan dibeli dengan harga seperti yang saya sampaikan tadi, dengan pembayaran 2M, 3M atau apa itu tersebut. Apakah pada saat minta diurus itu sertifikatnya HGU atau SHM? Atau kalau SHM tidak mungkin, HGU. 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 Kalau nggak HGU, HGB, pokoknya 30 tahun diperpanjang, bukan SHM. Menyimpang sedikit. Ya. Saksi ngerti apa itu HGU atau itu HGB? Saya kurang ngerti, tapi saya membaca karena tadi saya cepat-cepat. Boleh saya buka data sebentar? Saya kasih tahu, HG itu kalau nama perusahaan. Ya, berarti HGB mungkin. Itu sertifikatnya namanya apa? Perorangan. Atas nama Jainuddin Oli. Jainuddin Oli ya. Ya. Tapi saksi tidak tahu itu HGU atau HGB ya. Oke. Kalau dikatakan oleh Agus bahwa saksi Andi pernah terima uang, benar apa tidak? Oh, tidak pernah. Tidak pernah ya. Kalau dikatakan bahwa saksi Andi pernah terima uang yang berasal dari Nizar, itu benar apa tidak? Saya tidak yakin, saya tidak pernah soalnya. Ya udah tidak pernah aja, nggak pernah yakin, saya nggak usah sebut nilainya ya. Oke, selanjutnya tahun berapa saksi tahu atau memberikan kepada Haji Agus pekerjaan tadi atau Haji Agus datang? 2013. Ingat bulannya? Lupa. Setelah Lebaran apa sebelum? Setelah kalau nggak salah.
Berarti di ujung dong. Ya. 2013 lebaran udah di ujung Bulan itu. Mei. Ya. Jadi itu setelah lebaran di 2013 Haji Agus datang kepada saksi atau saksi yang datang ke Haji Agus. Dia yang akan kepada saya. Jadi yang mencari saksi, yang mencari ini Agus ke saksi ya, bukan saksi ke Agus ya. Ya. Oke, siapa yang memperkenalkan? Jadi pada waktu itu saya memang berusaha menjual itu. Saya tanya, siapa yang memperkenalkan saksi dengan Agus atau Agus dengan saksi? Kalau tidak salah Yanu. Siapa? Yanu. Yani. Yanu. Yani ya. Laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Oke, bagaimana memperkenalkannya? Dia yang memperkenalkan, di situ dia bilang ini ada pemain tanah, mungkin dia bisa bantu. Tadinya yang mengurus ini Haji Agus. Tunggu. Tadi yang mengurus ini Haji Agus. Haji Agus. Mengurus apa? Mengurus permasalahan tanah saya tersebut. Jadi mesti jelas permasalahannya apa? Nah, kemudian tidak ada perkembangan. Tunggu, apa permasalahan yang diurus oleh Haji Agus? Memperpanjang HGU atau HGB tersebut. Tadi saksi katakan tidak seperti itu. Jadi Agus ini ke saksi untuk mengurus, memperpanjang dan seterusnya kan begitu ya? Benar. Ini yang lurus. Kalau tadi tak jelas tadi. Jadi dia mengurus. Oke, berapa lama diurus sama dia sehingga akhirnya saudara Nizar jadi ikut? Saya lupa kalau berapa lamanya. Kemudian setelah selang beberapa lama tidak. Udah lupa sudah. Nanti saya tanya lagi. Kalau belum saya tanya nggak usah jawab. Ya. Jadi lupa. Jadi tidak pernah dengar ada terima uang 761,5 Agus dari Haji Nizar ya. Oke. Kapan sertifikat tadi, apakah entah apa namanya, diserahkan kepada Haji Agus? Pada bulan Mei. Mei 2013. Kenapa diserahkan? Karena untuk mengurus itu dia perlu aslinya dan dia harus menanyakan dulu ke BPN itu aslinya tidak. Oke. Apakah waktu diserahkan ada terima duit? Tidak. Apakah aku sudah ketemu dengan Ibu RR apa namanya? RR Suharni Iskandar? Belum. Belum pernah. Pada saat itu belum. Belum. Kapan Agus ketemunya dengan Ibu RR Suharni Iskandar? Pada saat penandatanganan surat yang ada saya bisa mempergunakan uang pihak ketiga tersebut. Bulan berapa itu? Kalau nggak salah Mei itu Pak. Oh Mei semua? Iya, karena itu semuanya di Mei, itu cepat. Mei semua. Iya. Berapa nilainya? Sekitar 10-an kalau nggak salah. 10M. Iya. Uang orang itu tadi. Bertahap mereka mau kasih ke kita. Mau kasih 2M dulu. Setelah ini selesai, ya saya karena kita sudah mengurus berapa lama ya udah kalau memang bisa ya monggo. Ya, jadi terakhir. Jadi saksi tidak pernah menerima uang dari Haji tadi maupun dari Nizar. Tidak. Kedua, apakah ibunya juga tidak pernah terima duit Kalau dari? saya yakin tidak. Tidak pernah lihat. Tidak pernah. Tidak pernah lihat atau memang tidak pernah? Tidak pernah. Karena ibu saya ketemu dengan yang selama ini berhubungan si Wahyu saja. Ketemu Wahyu itu hanya satu kali itu saja. Wahyu itu siapa lagi nih? Agus Sasmita itu saya panggilnya Wahyu. Oh, Agus Sasmita itu namanya Wahyu. Ya biar sama dulu bahasa kita. Agus Wahyu Sasmito ya. Berapa waktu beli dari apa? Harga tanahnya dari Jainuddin Oli? Itu kalau tidak salah sekitar 200 juta atau berapa, dan itu ditransfer langsung ke rekeningnya saudara Hakim. 200 juta? Ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Oke, kita anggap benar ya. Kwitansinya masih ada dan Bayar pajak ini PPHBT. penjual beli itu Iya lah, kan beli semua harus bayar pajak PPHBT. masih bayar karena pada waktu itu tuh Di notaris. Di notaris semua. Waktu belinya sudah dalam keadaan mati. Belum. Matinya kan pada saat kami mengurus Belinya tahun berapa? 82. Matinya tahun 90-an ya. Ketemu dengan itu 2013. Cukup yang mulia? Saudara saksi kenal dengan Agus Sasmito itu tahun
1 tahun atau 2 tahun sebelumnya ya. 1 tahun sebelum saya berhubungan dengan dia 1 tahun atau 2 tahun sebelum itu. Jadi kira-kira 2011. Ya. Kemudian di BAP saudara kemudian mengatakan selanjutnya saya bertemu dengan Yosua sekitar tahun 2013. Ini bagaimana? Yang benar yang mana? Ya, kalau yang benar saya tahunya lupa, tetapi 2013 yang kejadian ini. Sebelumnya saya kenal, 1 tahun sebelumnya itu kita kenal karena ya. Terus saudara dikenalkan dengan namanya Guntur. Ya, salah satunya Guntur sama Yani. Guntur itu siapa? Guntur itu temannya Yani. Yang mengenalkan saudara dengan dia itu siapa? Guntur atau Wahyu? Kalau dengan Nizar, saya tidak dikenalkan. Setelah saya dapat panggilan surat dari polisi, saya telepon Wahyu. Saya harus ketemu dengan Pak Nizar. Diketemukanlah kami di kantornya Pak Nizar. Wahyu. Ketemu dengan Pak Nizar? Ya, di kantor dia. Kapan itu saudara ketemu dengan Pak Nizar? Pada saat panggilan polisi pertama. Itu pertama kali saudara ketemu dengan Ya, Pak Nizar? benar. Yang dipanggil polisi saudara atau ibu saudara? Saya dan ibu saya, tapi saya dulu yang datang. Untuk perkara apa saudara? Perkara penggelapan uang ini kalau nggak salah, karena itu sudah cukup lama. Melaporkan ibu saudara Ibu, kami tidak ada yang dilaporkan, kami sebagai saksi. yang dipanggil? Yang dipanggil saudara Nizar. Ya. Jadi itulah pertama kali saudara ketemu Nizar. Benar. Jadi ketika Guntur tahun 2013 itu mengatakan ini ada orang yang bisa ngurus nama itu siapa itu? Belum. Nah, setahu saudara itu pertama kali saudara ketemu, saudara itu ketemu lagi nggak dengan Nizar? Setelah itu saya pernah ketemu di rumahnya Pak Nizar. Saya menanyakan kok ini dipanggilnya makin, karena menurut Pak Nizar pertemuan pertama dia mempergunakan uang Pak Dipak itu misalnya saya lupa 8 apa 6, tapi Dari mana saudara tahu? misalnya itu cerita. Nizar cerita. Nah, tapi sudah Apa kepentingannya apa Pak Nizar? Pakai uang Pak Dipak. untuk ngurus tanah tersebut saya bilang dong tanah tersebut belum diurus sampai sekarang. Jadi saudara tahu Pak Nizar ini pakai duitnya Pak Dipak untuk urus Tanah tersebut. apakah tanah yang diurusnya adalah tanah yang dimaksud saudara tadi bukan tanah ibu saudara tadi? Harusnya seperti itu, tapi kan tidak ada yang ngurus, Pak. Tahu dari mana saudara tahu tidak? Karena akhirnya kami datang langsung ke BPN mengurus itu dan akhirnya kami mengajukan gugatan sendiri ke BPN dan Pemda DKI dan saat itu Tahu saudara apakah pengurusan yang tidak dilakukan itu sebenarnya kewajiban siapa ya? Yang ngurus? harusnya Pak Nizar. Iya. Itu sejak kapan sih perjanjian antara Pak Dipak dan Pak Nizar dilakukan? Sekitar 2013 tersebut. Kalau sebelumnya tidak ada. Sebelum saudara kenal dengan itu? Iya. Ya, Jadi gini Pak, tadinya Agus mau mengurus, tapi nggak maju-maju. Saya terus tanya gimana. Akhirnya dia mencalonkannya ada orang namanya Pak Nizar bisa mengurus. Pada saat itu belum bicara ada pihak ketiga atau apa. Nah, tiba-tiba Agus datang lagi, dia bisa mengurus, tapi ibu saya harus tanda tangan perjanjian karena dia memakai uang pihak ketiga, ya kan? Nah, saya hanya bertanya, saya nggak, kewajiban saya apa? Karena saya tahu kan selama ini kami ngurus nggak berhasil Pak di DKI. Nah, kalau memang berani ya mau asal tidak ada kewajiban kepada kami. Kalau selesai, saya jual ke dia. berarti ini kan ada dua peristiwa nih, yang satu peristiwa jual belinya, Ya, yang kedua adalah peristiwa untuk pengurusannya.
pengurusan surat Jual beli akan dilaksanakan setelah pengurusan selesai. Tidak ada jual beli pada saat itu. Bahkan semua dokumen DKI yang menjadi masalah kami serahkan. Baru. Itu perjanjian kami. Ya. Saya dengan saudara Nisa yang waktu kami tanda tangani, tapi saudara Nisa juga tidak datang ke rumah kami. Dia hanya mengutus ada surat itu ditandatangan di rumah saya. Ibu saya dengan saya lupa saya bawa datanya. Dengan Nisa dengan Nisa. Lupa. Karena di sini disenerangkan bahwa saudara sendiri menjadi saksi saat membuat surat kesepakatan antara Bapak dan Bani dengan ibu saudara. Ya berarti dengan Bapak Dipak itu. Iya. Ya. Karena saya nggak bawa data, saya sekarang udah terlalu lama Pak Hakim. Benar. Nah, boleh saya di situ ada kata-kata yang mengatakan saudara Nisa mempergunakan uang tersebut dengan jaminan cek saudara Nisa. Ya, di dalam perjanjian tersebut. Perjanjiannya itu pengurusan surat-surat supaya jual beli bisa dilakukan. Benar. Artinya di sana ada kesepakatan. Iya. Nilai uangnya berapa untuk biaya pengurusan? Kalau saya tidak berfokus kepada nilainya, yang penting selesai. Karena kami sudah sekian tahun mengurus tanah tersebut, sudah selesai. Kalau objek yang akan dibeli sendiri ada atau tidak sebenarnya? Tanah tersebut masih kami kuasai sampai saat ini. Artinya ada atau tidak? Ada. Jadi kan situasi yang saya kita memahami soal ini ada milik tanah, milik ibu saudara. Iya benar. Ibu saudara sebagai pemilik atau pembuat? Pemilik. Pemilik. Mau dijual. Mau dijual asal kami akan menjual kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kami. Artinya objeknya ada, ibu saudara adalah pemiliknya. Benar. Tapi karena waktu itu belum atas nama pemilik, belum atas nama ibu saudara masih Benar. mau dijual gitu. Ya. Nah supaya dijual, kalau surat-suratnya supaya menjadi atas nama ibu saudara. Benar. Yang kami pegang hanya akte jual beli di hadapan notaris Simon tersebut. Setelah itu supaya bisa maka surat-surat ini surat terus bukan itu. Benar. Sebetulnya Benar. bukan ada orang yang menjanjikan. Salah satunya kan DPI. Benar. Setelah itu yang mengurus adalah Syria. Benar. Dia berjanji. Duitnya berapa? Kalau tidak salah itu sekitar 10 sekian, tapi saya udah lupa, udah lama, karena bagi kami itu nggak pernah terjadi gitu. Ya, kalau terjadi kan. Iya. Kalau terjadi kan saudara nggak jadi saksi. Benar. Dari sini berarti keduanya. Nah, yang diperjanjikan oleh Reza waktu itu dia berjanji untuk mengurus itu, apakah termasuk uangnya itu termasuk nilai jual beli itu atau hanya khusus untuk pengurusan surat-surat? Kalau itu saya lupa, kalau saya diberi kesempatan saya bisa baca dulu. Enggak sih, saudara. Kalau tidak salah pada saat itu kita Jadi ini 10,8 itu apakah yang menjadi tanggung jawab terdakwa ini adalah keseluruhan dari menjual artinya nilai tanah
itu termasuk biaya-biaya pengurusannya. Ya itu tanggung jawab. Hanya ngurus suratnya saja nih. Oh tidak, jadi begini. Nah, Jadi biar Saudara Nisa mengurus tanah tersebut sampai selesai. Setelah selesai, saya jual ke saudara Nisa ataupun pihak mana yang tujuh ke saudara Nisa. Nah, dan kami kalau tidak salah hanya menerima 10 sekian itu. Sisanya milik mereka. tidak segera terima 10 itu uang. Andai kata laku nanti, andai kata laku nanti. Tapi uangnya sudah diterima. Belum, belum. Makanya saya tanya, ini dari terimanya uang berapa yang saudara tahu? Saya tidak ikut-ikutan, saya baru tahu setelah ada pemanggilan itu. Hanya memang di perjanjian dinyatakan karena itu bukan tanggung jawab kami dan di situ dinyatakan dijamin oleh pihak saudara Nisa, ya saya diem aja. Kalau yang saudara-saudara dengar sekali lagi tanggung jawab ini oleh Pak Depak ini karena dia uangnya yang ngasih Pak Depak ini. Itu saya nggak tahu. Yang saudara mau. Ya, itu kan urusannya Nisa dengan Dipak. Ya, Tapi kan saudara kan ikut penandatangan atau menjadi satu penandatangan antara ibu saudara dengan Depak. kami hanya ikut. Katanya saudara menyebutkan bahwa Pak Depak itu mengeluarkan uang itu kan jaminannya Jadi begini yang mulia. Pada saat sebelum kami menandatangani, yang saya konfirmasi melalui sejarah Wahyu itu adalah sasmito itu. Di sini ada penerimaan uang, yang mana saya tidak akan tahu penggunaannya kemana, karena alasan mereka kan untuk pengurusan dan lain-lain. Aman di situ, makanya dinyatakan dijamin oleh cek saudara Nisa. Apabila berhasil dijual ke saudara Nisa, apabila tidak berhasil, ini tangkapan saya dikembalikan oleh cek saudara Nisa. Nah, pada saat saya dipanggil polisi, saya menanyakan, dan Nisa sudah menerangkan kepada saya, dengan Dipak sudah tidak ada masalah, tinggal sedikit, karena tinggal 1 atau 2 M dan uang yang dipakai yang belum dikembalikan. Pertanyaan saya juga sebenarnya kalau saudara perhatikan apa yang tadi awal saya tanyakan, ini ada proses penjualan tanah yang itu hanya akan bisa dilakukan setelah dokumen-dokumen surat-suratnya selesai kan begitu. Betul. Jadi jangan bicara jual beli dulu, Benar. bicara soal ini harus dikirkan dulu soal surat-surat tanahnya. Benar. Makanya konteksnya adalah ketika ada jaminan yang diberikan oleh Dijan yang siap berjanji bisa urus surat itu, apakah termasuk Dijan itu berjanji mau beli atau hanya sekedar urus surat-suratnya dulu deh. Jadi dia berjanji mengurus suratnya, kemudian dia yang membeli. Itu kan sebetulnya bukan urusan saya. Itu misalnya Pak Nisa dengan Dipak atau dengan siapapun. Karena ada perjanjian antara ibu saudara dengan Depak ini. Tadi kan katanya jual belinya nanti saudara dengan Depak. Loh, Ya. bingung pertanyaan saya itu dari keterangan saudara di BAP loh, yang mana saudara dari saudara yang di Jadi ya, mungkin pada saat itu setelah ini selesai, mungkin saudara kan yang hadir menyaksikan penandatanganan ibu saudara. karena sampai ini bermasalah dipanggil polisi, kami tidak tahu bahwa ini ada proses pengurusan. Oke, artinya saudara beranggapan bahwa pengurusan yang dilakukan itu terjadi atau tidak, saya nggak tahu. Iya. Tapi ketika ibu saudara melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Pak, itu kan saudara sendiri yang menjadi saksi. Benar, tapi kan kami tidak pernah menerima uang DP yang dua. Nanti dulu, Iya. yang dijanjikan apa antara ibu saudara dengan Bapak itu? Bahwa Nisa akan mengurus, Nah iya, tapi kan belum lurus. nah soal belum dulu itu kan jadi permasalahan di sini kan. Nah, Maka tugasnya yang dimaksud biar mengurus itu saya perdalam, kan tugasnya dia kan mengurus, benar. ya toh? Perjanjian antara ibu saudara dengan Bapak, Benar. kemudian bisa berjanji mengurus. Benar. Pertanyaan saya kalau dengan apa yang
pengurusnya itu sampai kemudian terjadi jual beli dengan bebas atau hanya ngurus surat-suratnya ini ada. Saya yakin sampai jual beli dengan Pak. Sampai jual beli dengan Pak. Bukan yakin, tapi bunyinya di kesepakatan itu loh yang Kami tidak terlalu membaca, yang penting ini enggak. Kalau ada yang bisa ngurus, yang mau jual beli ke siapa, kami serahkan kepada yang bisa saja. berkaitan dengan nilai uang yang diterima di Pak, diterima dari Pak itu. Karena di situ dinyatakan bahwa bisa memberi jaminan ceknya tersebut. Jadi kami Tahu tidak, nggak nilainya berapa? saya tidak tahu Pak. Kalau nilai yang katakanlah nilai akhir jual berapa? Nggak tahu juga. Saya tidak tahu, hanya yang saya tahu sekarang PBB-nya aja per meter 30 juta. Karena kami membayar sampai 3 tahun yang lalu. Ada tambahan sedikit yang mulia. Tadi saksi berulang kali mengatakan itu Mei 2013. Benar? Saya ingat-ingat, hanya mengingat-ingat, karena saya tidak bawa dokumen. Tapi kalau Anda kata diberi kesempatan lagi, saya bawa dokumennya, saya bisa jawab. Coba tanya kepada yang mulia, diizinin nggak? Yang mulia, izinkan saya sekali lagi, saya datang membawa dokumen karena tadi cepat-cepat. Nah, jadi karena ini perlu kepastian, ya, dalam persidangan 2013 bulan Mei. Seingat saya, jadi saya kalau disuruh pasti saya tidak tahu karena saya tidak, karena terlalu lama. Seingat saksi 2013. Iya, Seingat saksi juga bahwa uang dari Dipak kepada diserahkan Dipak itu melalui siapa? Wahyu tadi ke Wahyu segala macam dan counter check oleh Nizar itu 2013 atau 2014. Saya tidak tahu karena itu bukan domain kami. Tapi di sini kan BAP saksi ini. Saya kan tidak pernah menyatakan dari Ini ada deh. saya tidak pernah menyatakan bahwa uang diterima. Hanya di dalam perjanjian memang dinyatakan mereka terimanya kapan, ketika kapan kita tidak tahu Pak. Kalau tahu pasti saya minta. Kalau tahu pasti minta. Benar. Iya. Jadi itu 2013 atau 2014 juga nggak tahu. Tidak tahu saya lupa. Tapi di sini apa namanya saksi bilang kan si Wahyu bilang ya udah nggak apa-apa, kita kan nggak ada resiko, kalau nggak jalan nanti kan tanggung jawab daripada si Iya. Itu tahun berapa? Di perjanjian yang ditandatangani Ibu saya kalau nggak salah 2013 tersebut. Setelah perjanjian Mei, kan tadi katanya Mei, tanda tangan, dapat uang juga Mei semua ya. Mungkin saya kan nggak tahu uang itu dapat, saya nggak terima. Kalau saya terima, Jadi BAP ini BAP mungkin. kalau perjanjiannya saya tanda-tangani bulan Mei. Kalau terima uangnya kapan kami tidak pernah tahu Pak. Tapi di sini masuk dalam BAP saksi ini mengatakan nggak apa-apa katanya, uangnya kan nanti Iya, seperti yang saya nyatakan. Kalaupun diterima tidak apa-apa karena memang yang bertanggung jawab saudara Nizar kan. Ya, itu kapan? Saya nggak tahu Nizar terimanya kapan. Ada di perjanjian yang kami Bicaranya itu kapan? di perjanjian itu Bulan Mei itu mungkin. 2013 ya. Nggak mungkin dong orang bikin perjanjian tapi uangnya belum ada. Itu kan pasti pas ada uangnya kan gitu. Nah terus selanjutnya terakhir, Tidak ada yang hadir. sewaktu beli dari Jainuddin Oli, Ya. kenapa tidak langsung balik nama? Karena si Sofian Hakim bilang ini nanti karena ada tanggungan saya kepada DKI belum diselesaikan. Karena itu jawaban dari seorang wali kota pada saat itu ya kami percaya saja dan tidak ada masalah. Apakah itu ada semua di AJB? Ada pernyataan tertulis dari Apakah ada itu di dalam AJB? Kan kalau beli kan sudah AJB. AJB ada. Di dalam AJB disebutkan itu. Tidak. Berarti saksi orang tuanya membeli tanah yang masih ada persoalan. Sekarang begini, dari Jainuddin Oli, dari Sofian Saya Hakim, tanya, kenapa tidak langsung balik nama? Karena ketentuannya kan sekian hari dari beli AJB harus balik nama. Iya. Kenapa tidak balik nama? karena ada permintaan dari kami sudah menyerahkan uang balik nama itu ke Sofian Hakim. Ada di Sofian Hakim kan bukan pemilih, ini pemilih Jainuddin Oli.
Uang ditransfer ke Sofyan Hakim semua. Ada pernyataan dari Saya tanya, Iya. pemilik sebelumnya siapa? Sofyan Hakim atau Samsidat antara dua itu. Itu suami. Nggak bisa antara. Sofyan Hakim kan tidak salah. Pemilik Sofyan Hakim, sertifikatnya nama orang lain. Jadi begini Pak, itu atas nama Sofyan Hakim, karena pompa bensin atas nama Jainuddin Oli, Sofyan Hakim menyatakan kepada kami supaya mudah, karena itu hitungannya hanya hari. Saya tanya, yang punya tadi Sofyan Hakim. Sofyan Hakim, Kenapa sertifikatnya atas nama Jainuddin Oli? tanya Pak Sofyan Hakim supaya. Loh, sih yang beli, kok saya yang nanya? Karena kesepakatan, ada kesepakatannya. Yang tanda tangan di AJB siapa? Sofyan Hakim apa? Jainuddin Oli. Jainuddin Oli. Iya. Hanya uang ditransfer ke Sofyan Hakim. Ya saya nggak tanya Iya, itu. oke. 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 Pembayaran tadi diberikan kepada Jainuddin Oli atau kepada orang lain? Jainuddin Oli kemudian. Tunggu dulu. Kepada siapa? Jainuddin Oli ada 1 juta kalau nggak salah. Iya kan? Makanya jangan ditanya-tanya, baru jelasin. Waktu satu kali tanya, jelasin sampai ujung. Iya, nggak lupa. Makanya kalau saya bisa dikasih kesempatan membawa data yang mulia. Kenapa nggak bawa data? Udah tahu jadi saksi di sini. Saya tanya dengan tidak minta saksi. Iya kan kita nanya, baru dia balik-balik yang mulia kan gitu. Ini kan sumber data kita untuk memutus perkara. Iya, siap yang mulia. Oke, biar dia bangun dari tidurnya maksudnya ini yang mulia. Ya, jadi ada di dalam AJB itu jelas 100 juta kepada Jainuddin Oli, sisanya kepada siapa tadi? Sofyan Hakim. Ada di dalam AJB. Ada bukti transfer dan Bukan, di dalam AJB ada ceritanya begitu. Lunas. Lunas kepada siapa? Saya juga nggak baca videonya. Gimana ya? Kan saksi yang bicara AJB, bukan saya. Maka saya tanya. Saya teknis kita nggak hafal, Pak. Jadi tidak mengetahui. Oke, jadi tidak langsung balik nama karena ada persoalan lagi. Atas permintaan. Tunggu dulu, karena ada persoalan lagi maka tidak balik nama. Sehingga dari tahun 80-an sampai tahun 90-an tidak balik-balik nama. Sampai HGU atau HGB-nya mau mati, baru itu kita ributin. Dan sampai saat ini, mohon maaf yang mulia, tanah saya itu ada di tengah kota. Kalau itu tanah bermasalah, di pinggir kota aja dikasih servis. nah, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya aja dijelasin, ya. Jadi yang punya itu orang lain, namanya Jainuddin Oli. Ya. Setelah itu orang tua saksi beli, AJB-nya tidak sesuai dengan pelaksanaan. Tidak. Tidak sesuai ya. Setelah itu kenapa dijual lagi kalau memang ada persoalan? Siapa yang menjual? Tadi katanya dijual kepada orang lain. Tugasnya misal, ya kan, mengurus. Mana lebih duluan, Nizar atau Wahyu? Misalkan Wahyu jadi satu kelompok lah ya. Jangan dulu, mana lebih duluan, Wahyu apa Nizar? Wahyu. Wahyu dulu kan? Kenapa akhirnya ke Nizar setelah Wahyu? Karena Wahyu mungkin katanya memerlukan dana, ya itu bukan urusan saya, itu urusan sampean. Karena tidak ada dana. Mungkin, saya nggak tahu. Ya nggak, saya nerusin terus. Karena tidak ada dana, maka tarik si Nizar. Mungkin. Apakah mengurus surat itu ada diberikan kuasa? Perjanjian itu sebagai kuasa juga yang ibu saya tangan ke Jipak itu katanya. Saya tanya, Tidak ada. tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa dari ibunya kepada Nizar. Ini satu Wahyu tidak ada. Kepada Wahyu juga tidak ada surat kuasa untuk menguruskan. Oke. Kapan sertifikat itu diserahkan kepada Wahyu? Ya pada saat Mei tadi, 2013. tanggal segitu deh. Mei 2013. Saya tidak ngomong itu, saya lupa. Pada saat ada perjanjian, kasih sertifikat. Sebelum perjanjian dia minta, mungkin atau sesudah saya minta, karena dia harus cek dulu di BPN. Hasil ceknya apa katanya? Jadi blokir. Diblokir. Iya. Terus diblokir tetap mau dijual. Kita tidak mau menjual, mereka bilang mereka bisa. Nggak ada orang bisa beli kalau nggak ada yang jual. Kalau ada yang mau beli, mau. Iya kan jual berarti kan. Jadi dalam kondisi blokir tetap dijual. Begitu.
mereka menjanjikan kepada kami dapat mencabut blokir dan dapat memperpanjang itu mengurus. Janjinya pakai apa? Kenapa? Janjinya pakai apa? Makanya mungkin mereka membutuhkan uang yang pinjam oleh Kadipak itu. Itu kita kan nggak mempertanyakan. Jangan asumsi saksi. Yang saksi nggak tahu jangan. Yang saksi tahu aja. Saya tidak, karena Wahyu menyampaikan seperti itu ke kita. Oke, jadi 700 juta diterima oleh Wahyu, 1,5 diterima oleh Wahyu pada tahun 2013, saksi tidak tahu. Tidak tahu itu. Oke, cukup yang mulia. Ada lagi yang saudara terangkan? Andai kata diberi kesempatan supaya ini tidak lanjut. Lampunya gimana? Maksudnya saya tidak bisa menyebutkan HGB, HGU, tanggal dan lain-lain. Kalau itu kan apa namanya BPAP. Oke. Makanya tadi kan kita hanya lihat apakah antara keterangan saudara BPAP sekarang ada permasalahan atau tidak kan itu. Jadi nggak ada lagi. Itu yang mulia, kebetulan dalam berkas perkara ini selain saksi juga ibu saksi yaitu Nyonya Sri Suhati Iskandar juga dia saksi. Tapi informasi dari saksi bahwa karena kondisinya tidak memungkinkan, 80. jadi minta memohon supaya dapat dilakukan permohonan pemeriksaan melalui daring saja katanya itu di rumah karena tidak memungkinkan buat kesini ada penyakit bawaan juga. Penyakitnya apa? Ada asma. Sudah dulu 80 yang paling sederhana itu yang mungkin. Kalau sekarang misalkan seperti itu konsekuensinya juga harusnya pertama berikan terma sekali lagi kita pasti paham. Nomor satu tentang sarana prasarana. Jadi yang bisa mendengar dengan jelas artikulasi ruangannya juga bisa kita lihat baik majelis saudara termasuk penasihat hukum terdakwa atau terdakwa berupa melihat artinya persidangan. Yang kedua di sana harus ada kesaksian kemudian tugas kami minimal ada yang menyumpah orang netral gitu. Kalau itu dipenuhi silakan Kami konsultasikan dengan saya. Ya, apa? Kami serahkan kepada sidang. Saya koordinasi dulu dengan Pak. Pak ini juga Ya, Pak karena posisi masih di Singapura karena belum bantu ya. Jadi rencana terakhir katanya Maret akhir sudah ada di Indonesia. baik. Gitu ya. Yang depan siapa lagi? Yang mulia. Saya perlu kita ketahui juga. Waktu itu ibunya di kantor polisi sistem ini juga. Polisi datang ke rumah. Polisi datang ke rumah, diperiksa di rumah. Ada yang semua. Oke. Baik, saudara lihat keterangan saksi tadi bagaimana tanggapan saudara? Yang nomor satu tadi maaf karena saya baru sana apa ya? Ini tadi terdakwa menyatakan bahwa dia kenal saudara
tahun 2014. Yang saya ingat, saya kenal pada saat ada surat panggilan, saya datang ke kantor pada saat. Nah itu terserah saudara. Ya, oke. Tapi dia mengatakan seperti itu. Oke, itu boleh saja. 2014 dia sudah kenal saudara, dikenalkan oleh Sasmito. Yang ngomong seperti itu. Terus 2017, 2016 ketemu lagi dengan saudara di Sasmito untuk melanjutkan pembicaraan mengenai pengurusan tanah. Terus saudara waktu itu mengatakan kepada Anda, Pak, saudara sanggup juga menguruskan pengurusan tanah itu. Jadi saya Karena saudara kenal dengan Kak Kamil, tanah. kami memang ada rapat. Jadi saya kenalkan satu-satu. Saya kenal dengan saudara Nisa pertama kali ketemu, tahunnya saya lupa, tapi setelah pemanggilan dari Polres Utara, saya datang menanyakan ke rumahnya, ke kantornya. Kemudian sudah tetap datang, dia bilang dia mengatasi karena itu tinggal sedikit. Ya, intinya saudara tetap pada keterangan tadi. Nah, tetap pada keterangan tadi. Dan kalau mengenai pengurusan di BPN, tidak ada urusan dengan Nisa dan tidak ada urusan dengan Sasmito. Karena yang datang kami dengan ibu kami sendiri mewakili kami sebagai pemilih. Karena tidak ada pengurusan dari pihak lain. Sudah, kata. Ya, baik. Demikian ya, dari sidang kita tunggu sudah datang. Jadi yang mana? Mohon dulu atau Saya lihatnya kalau misalnya belum bisa terrealisasi mungkin saksi yang lain dari sini aja. siapa? Minggu besok dicatatkan saksi yang tidak online. Ya, sekaligus apa namanya yang online juga. Dua. Di sini sama yang online. Iya ya. Baik, sidang berikutnya.